Assalamualaikum semua, jumpa lagi bersama aku Uci di Dapur Mam Uci. Apa kabarnya kalian semua? Aku berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan hari ini aku ingin membagikan resep favorit keluargaku, resep pempek belah. Dan pempek ini legend banget loh di kalangan orang Palembang. Yuk disimak bahan-bahannya. Untuk membuat biang dari pempeknya, aku menggunakan 250 gram tepung terigu. Kalian bisa menggunakan merek apa aja ya. Dan juga aku menggunakan 2 butir telur ayam. Dan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Dan juga aku menggunakan 700 ml air untuk membuat biangnya. Dan 500 gram sagu tani. Harus dengan merek sagu tani ya teman-teman, agar pempek yang kalian buat bagus hasilnya. Dan untuk isinya aku menggunakan 100 gram udang rebon atau ebi. Jangan lupa untuk mencuci bersih dan meniriskan terlebih dahulu ebinya ya. Dan juga aku menggunakan 2 sendok makan gula aren bubuk. Dan untuk isinya nanti aku juga menggunakan kecap manis secukupnya. Dan aku menggunakan minyak goreng yang agak banyak untuk menggoreng tempenya. Dan aku menggunakan 1 sendok makan garam halus. Kalian boleh menambahkan kaldu jamur juga ya. Nah, sekarang kita mulai memasaknya. Pertama-tama kita sangrai terlebih dahulu ebinya, kemudian kita blender. Setelah disangrai seperti ini sampai matang, kemudian ebinya akan kita blender hingga halus. Dan next kita timbang dahulu terigu yang akan kita jadikan biang, yaitu sebanyak 250 gram. Dan untuk proses selanjutnya, untuk membuat biang pempek dosnya, aku udah pernah share di video sebelumnya. Kalian bisa nonton proses awal pembuatan biangnya di video sebelumnya ya. Video sebelumnya itu berjudul Resep Membuat Pempek Dos ala Dapur Cai Uci. Dan pempek belah ini adalah varian isi lain untuk pempek dos. Karena itu untuk pembuatan pempek dos secara lengkapnya bisa kalian nonton di video sebelumnya ya. Nah, ini adalah teknik pembuatan untuk biangnya ya teman-teman. Biangnya harus benar-benar kental agar pempek yang kita buat akan bagus hasilnya. Dan setelah mengental seperti ini, apinya harus kita matikan dan tetap kita aduk sampai uap panasnya menghilang. Nah, setelah biangnya dingin, kemudian kita akan memindahkan biangnya ke dalam baskom. Nah, seperti ini jadinya teman-teman. Biangnya ini adalah pengganti ikan. Karena kalau di pempek dos tidak menggunakan ikan. Kemudian kita akan menambahkan 300 gram sagu, kemudian kita akan aduk rata. Setelah sagunya kita masukkan, kemudian biangnya akan kita aduk rata terus dengan menggunakan spatula ya teman-teman. Teknik mengaduknya tidak perlu terlalu ditekan-tekan, hanya perlu dibolak-balik saja hingga sagunya benar-benar menyatu dengan biangnya ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini penampakannya. Dan kalau sudah menyatu rata seperti ini, kita akan membentuk pempeknya. Kemudian kita akan menyiapkan satu lagi baskom kering untuk menempatkan sisa sagu yang akan kita gunakan sebagai taburan.
Dan juga kita akan menyiapkan panci yang kita isi dengan air untuk merebus pempek. Nah, sekarang kita akan rebus airnya hingga mendidih ya teman-teman. Tetapi sebelumnya, agar pempeknya nanti tidak lengket, kita akan menambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Dan kita tutup saja agar cepat mendidih airnya. Nah, sekarang kita mulai proses untuk membentuk pempeknya. Untuk pempek belah ini, kita menggunakan pempek lenjer ya teman-teman. Dan kalian boleh menggunakan pempek lenjer yang kecil-kecil, atau kalau kalian malas membuat pempek lenjer yang kecil-kecil, kalian boleh membuat pempek lenjer yang panjang, kemudian kalian potong-potong. Dan cara membentuk pempek lenjer kecil-kecilnya ada dalam video ini ya. Dan takaran yang aku gunakan untuk membuat pempek kecil-kecil ini adalah 1 sendok makan. Dan dalam satu resep pempek ini, kalian bisa mendapatkan sekitar 40-50 pieces pempek lenjer kecil ya teman-teman. Banyak ya, makanya aku share resep ini agar kalian juga bisa membuatnya di rumah sendiri. Oh ya, resep ini bisa dijadikan ide bisnis juga loh. Buat kalian yang lagi cari ide bisnis dari rumah, resep ini bisa banget kalian jadikan untuk ide bisnisnya kalian. Tinggal kalian tonton sampai habis cara membuatnya ya. Resep ini adalah resep andalan di dapur Mang Uci karena aku juga menjual pempedos ini sebagai salah satu menu di dapur Mang Uci. Nah, kira-kira seperti ini ya bentuk pempek lenjernya. Dan setelah airnya mendidih, kita akan merebus pempek yang sudah kita bentuk tadi. Kita masukkan satu persatu pempeknya dan kita rebus hingga matang. Nah, setelah pempeknya membesar dan mengapung seperti ini, tandanya pempeknya sudah matang ya. Dan harus segera kita tiriskan. Bentuknya bagus ya teman-teman, menggiurkan sekali kan? Setelah pempeknya didinginkan, kita akan menggoreng pempeknya satu persatu. Kita siapkan terlebih dahulu wajannya dan kemudian kita panaskan minyak. Dan kita menggunakan minyak yang agak banyak agar pempeknya terendam dengan sempurna. Karena pempek yang kita goreng harus benar-benar terendam sempurna agar bisa matang dengan sempurna. Dan juga kita harus menyesuaikan wajan yang kita gunakan ketika kita menggoreng ya teman-teman. Tidak usah terlalu banyak agar tidak lengket pempeknya satu sama yang lain. Dan usahakan menggunakan wajan yang tidak lengket. Nah, sekarang kita goreng pempeknya hingga pempeknya benar-benar berubah warna kecoklatan. Dan jangan lupa untuk membolak-balik pempeknya ya teman-teman agar pempeknya tidak gosong. Dan kalau pempeknya menyatu satu dengan yang lain, kita harus memisahkan pempeknya terlebih dahulu, kemudian kita goreng dengan sempurna. Dan setelah berubah warna kecoklatan seperti ini, kita angkat pempeknya dan kemudian kita tiriskan ya teman-teman. Dan tips untuk menggorengnya adalah jangan terlalu lama membiarkan pempeknya garing karena akan mengakibatkan pempeknya menjadi kempes. Nah, sekarang kita akan menyiapkan isinya. Siapkan sebuah wadah, kemudian kita akan menambahkan sekitar 3 sendok makan udang rebon yang sudah kita haluskan. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan sambal. Untuk resep membuat sambalnya juga sudah pernah aku share di video sebelumnya ya teman-teman. Kemudian aku menambahkan 2 sendok makan gula aren. Dan aku menambahkan kecap manis secukupnya. Lalu kita aduk rata semua bahannya sampai benar-benar menyatu rata.
Nah, kira-kira seperti ini penampakan isinya ya teman-teman. Dan untuk isi pempek belahnya harus kental seperti ini, jangan encer ya. Dan next kita akan mulai mengisi pempek belahnya. Kita siapkan terlebih dahulu pempek-pempek yang sudah kita goreng tadi ya teman-teman. Dan untuk membelah pempeknya kita menggunakan alat bantu gunting ya teman-teman. Pastikan gunting yang kalian gunakan dalam keadaan yang bersih ya. Nah, seperti ini penampakan pempek yang sudah dibelah. Kita akan belah satu persatu pempeknya, kemudian kita akan mengisinya. Dan teknik mengguntingnya ada dalam video ya teman-teman. Dan sekarang kita akan mengisi pempek belahnya. Aku menggunakan takaran 1 sendok teh untuk mengisi satu buah pempeknya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman hasilnya. Dan terus kita lanjutkan untuk mengisi pempek-pempek yang sudah kita belah. Terus kita lanjutkan sampai semua pempeknya selesai kita isi. Nah, selesai deh teman-teman. Dan pempek belahnya udah siap untuk dinikmati. Rasa ebinya yang asin, manis, dan pedas bikin mata kita meleleh loh teman-teman. Rasanya mantul banget. Resep ini recommended banget buat kalian coba. Dan buat kalian yang udah nyobain resep ini, boleh komen di bawah ya. Resep ini bermanfaat ya. Terima kasih semua. Dan jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.